Semangat pagi, Bapak dan Ibu guru Indonesia yang tetap mengupgrade diri melalui guru belajar dari Kemdikbud. Ya, di sini saya membuat video pengimbasan tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Tahapan dari pembelajar seri asesmen kompetensi minimum terdiri atas 3, yaitu orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Yang kedua, BIMTEK. Yang ketiga adalah pengimbasan. Nah, latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Data di tahun 2018 menyatakan bahwa 1. Hasil PISA di mana kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. 2. 70% kompetensi literasi membaca di bawah minimum. 3. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. 4. 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. 5. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Lalu bagaimana? Yang pertama, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Asesmen nasional atau AN akan resmi diterapkan di tahun 2021 meskipun terdengar isu bahwa ini masih akan ditunda karena pandemi corona masih cukup berat di Indonesia. 3. Ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Apa pentingnya asesmen nasional? Ini untuk menjawab tantangan abad ke-21 di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Dan juga ini untuk mencapai karakter pelajar Pancasila dengan karakter sebagai berikut: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Asesmen nasional terdiri atas 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Tujuan: pengembangan kompetensi dan karakter siswa, sedangkan manfaat asesmen nasional ada 3, yaitu potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. 2. Umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Mari kita membandingkan asesmen nasional dengan UN. Kriteria pembandingnya, yang pertama, tujuan AN untuk mengevaluasi mutu sistem, UN mengevaluasi capaian individu. Jenjang AN, SDMI, SMPMTS, SMA, MA, SMK, MAK, UN, SMPMTS, SMA, MA, SMK, MAK. Level kelas 5, 8, dan 11. Tingkat kalau di UN, tingkat akhir tiap jenjang. Subjek. Pada AN, survei di mana siswa diacak, siswa yang mengulangi. AN merupakan survei dan siswa pesertanya adalah acak. UN, sensus, semua siswa. Model soal pada AN adalah pilihan berganda, kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian. Sedangkan pada UN itu hanya pilihan berganda, isian singkat untuk matematika. Sasaran penilaian untuk AN literasi membaca dan numerasi, pada UN penguasaan pada mata pelajaran tertentu. Metode penilaian pada AN menggunakan computerized
Multi-Stage Adaptive Testing. Sedangkan pada UN, Computer Based Test dan Paper Based Test. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional itu ada 3, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM yang terdiri atas asesmen literasi membaca pada tingkatan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Sedangkan pada asesmen numerasi itu pada level memahami, mengaplikasi, bernalar. Yang kedua adalah survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Jadwal itu ada 2 hari seperti berikut. Untuk SD, tes literasinya dan numerasi masing-masing 75 menit. Survei karakter 20 menit, survei lingkungan belajar 20 menit, survei karakter 20 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan untuk SMP dan tingkat SMA sederajat, tes literasinya 90 menit, tes numerasinya 90 menit, survei karakter 30 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta asesmen nasional yaitu adalah seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Soal. Murid kelas 5 mengerjakan 30 butir mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Nah, keunikannya adalah keunikan konteks beragam materi, kurikulum, lintas mata pelajaran, dan peminatan tercermin dalam beragam stimulus soal-soal AKM. Contoh soal AKM literasi membaca, komponen AKM literasi numerasi, contoh soal AKM literasi membaca. Pada AKM literasi membaca terdiri atas teks informasi dan teks fiksi, terdapat 2 level pembelajaran. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 9 dan 10, memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak, wacana dari sebuah wacana untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Pada level pembelajaran 2 untuk kelas 11 dan 12, siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak, menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi asumsi, ideologi atau nilai. Pada AKM literasi numerasi terdapat 1 level pembelajaran. Pada SMA, level pembelajarannya terdapat 3 konten yang dipelajari, yakni geometri dan pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Pertama adalah kelompok perlu intervensi khusus. Detail tingkat kompetensi bahwa murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kelompok dasar. Detail tingkat kompetensi murid mampu Murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kategori atau kelompok cakap, di mana murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Mahir, di mana murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat Bapak Ibu, guru-guru abad 21.